Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan as-shaimat dimanapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ada satu hadis sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahihun, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilun nasa al jannah taqwallah wa husnul khuluq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannata, sesuatu yang paling banyak menyebabkan seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya nanti, ketika di akhirat nanti. Ada dua hal, kata Rasulullah. Yang pertama yang banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah adalah takwa Allah. Takwanya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang baik pada orang tersebut. Dua hal inilah yang menyebabkan banyak sekali manusia-manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, yaitu ketakwaannya kepada Allah dan akhlaknya yang mulia dalam keseharian dan dalam kehidupannya. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Kita tahu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 mengatakan bahwasanya tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan ini adalah yaitu bagaimana mengantarkan kita hamba-hambanya yang beriman ini menjadi manusia-manusia yang muttaqin, menjadi manusia-manusia yang bertakwa apapun profesi kita. Misalnya kita sebagai pedagang di pasar kita, dalam menjalankan usaha kita, bisnis kita, sebagai entrepreneur, pengusaha kita. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan di Ramadan, di bulan Ramadan ini mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Apapun profesi kita, di kantor ketika kita bekerja, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu jabatan, menjadi politisi, menjadi pemimpin kita. Subhanallah, mudah-mudahan puasa di bulan Ramadan ini mampu membentuk kita menjadi pemimpin, politisi, orang-orang yang mendapatkan dari Allah kepercayaan untuk menjabat satu jabatan yang dipercayakan oleh manusia untuk menjalankan satu jabatan. Mudah-mudahan puasa di bulan Ramadan ini dan semua kebaikan dan aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mampu mengantarkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang mempunyai pangkat dan jabatan, adalah menjadi pejabat-pejabat yang muttaqin, menjadi pejabat-pejabat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai pemuda misalnya, Ramadan ini mudah-mudahan mampu kita manfaatkan semaksimal mungkin sehingga kita menjadi para pemuda dan pemudi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pemuda dan pemudi yang betul-betul banyak memberikan hal yang bermanfaat, hal yang positif untuk kehidupan pada bangsa dan negara kita, bahkan untuk agama kita. Subhanallah. Kalau kita betul-betul dengan Ramadan dan dengan puasa yang kita lakukan dan semua aktivitas ketaatan dan kebaikan kita lakukan di bulan Ramadan ini,
sholat kita, bukan hanya sholat wajib 5 waktu, sholat tarawih kita, sholat tahajud kita, tilawatul Quran kita, bahkan infak dan sodakoh yang kita keluarkan di bulan Ramadan ini, betul-betul ini mampu untuk mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa. Yakinlah, ketakwaan itu nanti akan menyebabkan kita dan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita hanya mulia di hadapan manusia, tapi juga kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Kita tahu di dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, dalam menjalankan ibadah, khususnya puasa misalnya, sebetulnya ini adalah sebagai momentum yang betul-betul mengantarkan kita, membentuk kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak karimah, yang berakhlak mulia. Contoh misalnya, walaupun mungkin di rumah kita ada persediaan makanan yang begitu banyak, ada kulkas misalnya di kamar kita, pada bulan Ramadan, di siang hari, terik bagaimanapun matahari, panas bagaimanapun cuaca, kita tetap jujur. Kita tidak berani untuk makan dan tidak berani untuk mencicipi makanan dan air yang ada di kulkas yang begitu menggiurkan. Kita tetap jujur. Artinya adalah walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan kita di kamar kita sendiri, kita kunci kamar kita itu misalnya, kita makan dan kita minum, sebetulnya tidak ada orang yang tahu, tapi Allah tahu. Kita tetap jujur, tidak berani membatalkan puasa kita karena pada waktu itu belum waktunya untuk kita mengonsumsi makanan dan untuk kita meminum air yang memang subhanallah ketika itu kita rasanya haus karena cuaca yang begitu panas, tapi tetap kita jujur. Nah, semestinya kejujuran ini betul-betul mampu membuat kita setiap hari 24 jam, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, selalu menjadi manusia yang berakhlak karimah, yang selalu tetap jujur dalam segala aspek kehidupan kita. Diberikan amanah kita oleh Allah dengan ilmu, kepandaian, kecerdasan, dan keintelektualan. Mudah-mudahan puasa ini mampu menjadikan kita manusia-manusia yang berilmu. Selain kita bertakwa, tapi juga kita menjadi manusia-manusia yang jujur, yang berakhlak karimah. Banyak lagi pelajaran-pelajaran kehidupan yang mengantarkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak karimah dengan puasa ini. Dengan puasa ini kita diajarkan untuk menjadi manusia yang penyabar, yang sabar. Dengan puasa ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia yang tidak mudah untuk marah, yang tidak mudah terpancing emosi kita. Sehingga lagi-lagi bukan hanya sekedar bertakwa, tapi menjadi manusia yang berakhlak karimah. Kita akan mati, kita akan meninggalkan dunia ini, dan tidak ada manusia yang kekal abadi. Dan mudah-mudahan puasa Ramadan dan di bulan Ramadan ini semua aktivitas ketaatan dan ibadah kita mampu sekali lagi membuat kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa dan berakhlak karimah, sehingga kita betul-betul selamat di dunia dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.